Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan umum perpajakan bagian pertama. Untuk ketentuan umum perpajakan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum perpajakan. Untuk mempelajari perpajakan sendiri, terdapat beberapa istilah perpajakan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Kemudian ada badan atau sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Kemudian ada pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kemudian ada pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan garis miring atau penyerahan jasa kena pajak. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Kemudian ada masa pajak, adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Kemudian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kemudian bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian ada pajak terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak. Kemudian ada surat pemberitahuan, merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan garis miring atau pembayaran pajak, objek pajak, dan garis miring atau bukan objek pajak, dan garis miring atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal, dasar hukum dari KUP ini yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian ada PP Nomor 5 Tahun 2008, Nomor 80 Tahun 2007, Nomor 137 Tahun 2000. Kemudian untuk keputusan atau peraturan Menteri Keuangan ada KMK Nomor 127, KMK 03 tahun 2009, PMK nomor 12 atau PMK nomor 3 tahun 2009, kemudian ada PMK nomor 38, PMK nomor 4 tahun 2010. Untuk peraturan Dirjen Pajaknya nomor per 9 PJ 2010, per 8 PJ 2010. Kemudian untuk SE Dirjennya ada SE 37 PJ 2010, SE 115 PJ 2009. Seperti yang dijelaskan di awal, wajib pajak itu merupakan orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Nah, untuk wajib pajak sendiri memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang KUP, serta tertuang dalam PMK nomor 20 PMK 03 2008. Yang harus melakukan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah yang pertama, semua wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektifnya berdasarkan sistem self-assessment. Kemudian yang menerima dan memperoleh penghasilan,
Yang ketiga, yang diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kemudian ada wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah. Kemudian ada wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Kemudian untuk setiap wajib pajak ini hanya diberikan satu NPWP. Dalam hal ini wajib untuk menyantumkan dalam setiap dokumen perpajakannya. Kemudian yang wajib mendaftarkan diri atau wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP adalah pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN atau PPNBM, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kemudian untuk sanksi jika tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka sanksi yang dikenakan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NPWP sendiri memiliki fungsi, yaitu NPWP merupakan suatu sarana tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ketertiban pembayaran pajak, dan pengawasan administrasi perpajakannya. Kemudian untuk tempat pendaftaran wajib pajak, baik orang pribadi, pemungut, maupun badan bisa mendaftarkan diri di kantor Ditjen Pajak, baik offline maupun online, yang sesuai dengan tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usahanya. Untuk jangka waktu pendaftaran NPWP dan SPPKP, untuk NPWP paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Kemudian untuk PKP-nya, PKP jangka waktu pendaftaran paling lambat sebelum melakukan penyerahan barang atau pengusaha kecil yang peredaran bruto melampaui batasan paling lama akhir bulan berikutnya, atau PKP tersebut memilih untuk dikukuhkan sebelum usahanya dijalankan. Kemudian bagaimana jika PKP tersebut tidak mendaftarkan usahanya, maka dia akan dikukuhkan secara jabatan. Kemudian untuk syarat-syarat mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan jangka waktu penerbitannya. Orang pribadi baik usahawan maupun non-usahawan bisa mengisi dan menandatangani sendiri atau dengan kuasa formulir pendaftarannya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Untuk jangka waktu penerbitannya paling lama 1 hari kerja dan untuk pengukuhan PKP setelah verifikasi lapangan. Pun sama untuk wajib pajak badan dan pemungut atau pemotong. Untuk jangka waktu penerbitannya NPWP paling lama pada hari kerja berikutnya atau keesokan harinya. Dan pengukuhan PKP-nya setelah adanya verifikasi lapangan. NPWP sendiri dapat dihapuskan dengan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, WP atau ahli waris yang tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Yang kemudian wajib pajak badan yang dilikuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian penghapusan juga dilakukan jika wanita yang dahulunya punya NPWP dan menikah tanpa adanya perjanjian pisah harta. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tanpa adanya warisan atau ahli waris. Kemudian wajib pajak BUT yang telah menghentikan kegiatannya di Indonesia, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai kekayaan. PKP sendiri juga dapat dicabut pengukuhannya.
Hal tersebut dilakukan dalam hal jika WP tersebut pindah ke alamat ke wilayah kerja KPP lain. Kemudian WP tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Kemudian untuk surat pemberitahuan atau SPT. Sesuai dengan pasal 1, angka 11, 12, 13 dalam Undang-Undang KUP, SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Untuk suatu masa pajak maka disebut SPT masa. Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak maka akan disebut dengan SPT tahunan. Fungsi SPT sendiri merupakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan tentang pertama pembayaran atau pelunasan pajak, kemudian penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak, kemudian harta dan kewajiban, kemudian yang terakhir pembayaran dari pemotong atau pemungut. Kemudian ada wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT. Wajib pajak tersebut yaitu wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan neto di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Kemudian ada sanksi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Untuk SPT masanya, dendanya adalah 500.000 untuk PPN dan 100.000 untuk yang lain. Untuk SPT tahunan, denda bagi badan adalah 1 juta dan denda untuk orang pribadi adalah 100.000. Kemudian ada wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda jika melakukan keterlambatan. Yaitu yang pertama adalah WP non-efektif yang terdiri dari WPOP yang sudah meninggal dunia, kemudian WP badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tapi belum bubar, kemudian WPOP yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WPOP yang berstatus warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia, kemudian BUT yang tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia, kemudian bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, WP yang mengalami bencana yang diatur dengan PMK, kemudian WP yang tidak lagi diketahui alamatnya. Kemudian ada juga WPOP yang berpenghasilan neto di bawah PTKP. Untuk tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak, bisa dilihat di pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang KUP. Untuk tempat penyetoran atau pembayaran pajak, sesuai dengan pasal 10 ayat 1 di Undang-Undang KUP, yaitu di bank ataupun kantor pos. Kemudian ini ada tanggal jatuh tempo untuk pelaporan pajaknya, seperti yang tertuang di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian kita akan lanjut ke pembukuan. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 29, pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, dengan menyusun laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Untuk kewajiban pembukuan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada syarat pembukuan, yaitu harus memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,
Kemudian diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan, yaitu bahasa Inggris. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selesai dan terima kasih. Cukup untuk materi dari ketentuan umum perpajakan bagian pertama. Untuk ketentuan umum perpajakan bagian kedua akan saya jelaskan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.